Halo, di kesempatan kali ini kelompok kami akan memberi penjelasan tentang media sosial. Apa sih media sosial itu? Dampak positif atau dampak negatif apa yang disebabkan dari media sosial? Hukum apa yang menaungi media sosial? Bahkan bagaimana sih cara bermedia sosial dengan baik? Tetapi sebelum kami memulai video penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Katen Adora dari Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas A. Hai guys, perkenalkan nama saya Mario Davidson dari program studi Ilmu Komunikasi kelas B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ken Ratia Forgawa, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, saya berada di kelas A. Halo, nama saya Kara Fabiola Lim, jurusan Ilmu Komunikasi dari kelas A. Hai, saya Yesa Valencia, jurusan Ilmu Komunikasi dari kelas A. Jadi pengertian media sosial itu secara umum, media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online, di mana mereka itu bisa berkomunikasi, bisa bercanda tawa, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini itu yang lagi booming sekarang itu ya TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, ya masih banyak yang lain. Dan media daring ini juga seringkali disebut sebagai sosial media atau sosmed. Padahal menurut kaidah dan hukum pembentukan istilah bahasa Indonesia itu menganut kaidah DM atau menerangkan, sedangkan bahasa Inggris MD atau menerangkan, diterangkan. Contoh, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah small eyes, dalam bahasa Indonesia berarti mata kecil, bukanlah kecil mata. Kalau dalam bahasa Inggris social media, maka jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan menjadi media sosial, bukannya sosial media. Nah, saya rasa hampir dari kita semua sudah menjadi pelaku media sosial. Dan tanpa kita sadari, media sosial sangat berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak hanya dampak negatif yang sering kita dengar saja, tetapi masih banyak sekali dampak positif yang dapat kita ambil dari media sosial. Misalnya, yang pertama, media sosial sangat berpengaruh dan berdampak dan memudahkan kita dalam berkomunikasi. Contohnya, saat saya rindu kepada keluarga saya di luar negeri, saya tidak perlu ke negara tersebut untuk bertemu. Saya hanya perlu membuka WA atau Line untuk memvideo call atau menelpon keluarga saya. Yang kedua, media sosial sangat mempermudah kita dalam mengakses informasi. Contohnya, saat saya ingin tahu informasi-informasi bersejarah tentang Indonesia, saya tidak perlu ke perpustakaan dan membuka buku untuk mencari tahu sejarah Indonesia. Saya hanya perlu membuka Google untuk mencari segala hal informasi tentang sejarah Indonesia. Dan yang ketiga, media sosial sangat berpengaruh dan mempermudah dalam sarana bisnis. Apalagi di zaman sekarang, banyak sekali platform yang menyediakan platform untuk berbisnis, apalagi UMKM seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia beberapa dampak positif yang dapat kita ambil dari media sosial. Dan untuk pengingat, jangan fokus kepada negatifnya saja, tetapi positifnya masih banyak dan dapat kita ambil. Selanjutnya adalah dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama adalah selalu merasa kurang. Dampak negatif yang ini adalah menimbulkan perasaan diri atau hidup kita selalu kurang dibandingkan diri atau hidup orang lain di media sosial. Meski kita saat ini tuh udah sadar bahwa unggahan-unggahan yang ada di sosial media itu adalah hasil manipulasi, tetap saja akan ada rasa kecemasan atau bahkan rasa tidak aman di dalam diri kita melihat unggahan-unggahan orang lain tersebut. Contohnya adalah kita merasa kurang cantik, kita merasa kurang bergaya, ataupun kita merasa kurang menikmati hidup kita berdasarkan apa yang ditampilkan oleh unggahan-unggahan orang lain tersebut. Yang kedua adalah fear of missing out. Ini adalah sebuah fenomena yang udah berdiri sejak lama, tetapi
semenjak sosial media semakin menjadi-jadi, hal fenomena ini membuat banyak orang menjadi semakin takut karena takut ketinggalan berita atau biasa disebut kudet. Maka dari itu fenomena ini adalah dampak negatif dari sosial media. Yang ketiga adalah memicu kecemasan. Artinya adalah media sosial dapat menimbulkan kecemasan atau anxiety dari sebagian besar orang. Contohnya itu adalah perasaan gelisah dan khawatir, bahkan susah untuk tidur karena kita kebanyakan main handphone, buka Instagram, dan lain-lain. Yang keempat adalah muncul rasa depresi. Dampak negatif sosial media yang terakhir ini muncul perasaan depresi dalam diri kita. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara depresi dan penggunaan media sosial. 2 penelitian yang melibatkan 700 siswa menemukan bahwa gejala depresi seperti suasana hati yang rendah atau perasaan tidak berharga serta putus asa berkaitan dengan kualitas interaksi online. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar hukum penyalahgunaan media sosial. Oke, pertama-tama sebelum saya masuk ke topik pembahasan mengenai dasar-dasar hukum media sosial, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada beberapa contoh penyalahgunaan media sosial, seperti menyebarkan berita hoaks, pencemaran nama baik, membuli di media sosial, dan lain sebagainya. Hal-hal ini sering terjadi tanpa disadari bahwa penyalahgunaan ini pun dapat berakibatkan hukuman pidana. Dengan begitu, berikut dasar hukum berupa undang-undang berlaku di Indonesia. Salah satunya UU ITE nomor 11 tahun 2008. UU ITE ini bermaksud untuk mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berikut saya akan memberikan sedikit contoh untuk menghindari ancaman UU ITE ini. Nomor 1, jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Nomor 2, jangan memberikan data diri pribadi di media sosial. Ketiga, jangan menyebarkan hoaks jika tidak tahu kebenaran dari berita tersebut. Keempat, gunakan media sosial secara positif dan bijak. Dan yang terakhir, pastikan postingan yang kita upload tidak mengandung unsur sara. Sekian penjelasan dari saya, makasih. Mungkin masih banyak yang bingung. Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan media sosial dengan baik dan juga dengan benar? Ada nih 5 cara yang teman-teman dapat ikuti. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial pada saat ini untuk berkomunikasi. Maka dari itu, berhati-hati untuk berkomentar dan juga hindari menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, hindari penyebaran konten yang berbau sara, pornografi, ataupun kekerasan. Walaupun banyak sekali di luar sana orang yang menyebarkan hal seperti ini, namun jika kita melihatnya, lebih baik kita langsung blokir akun tersebut. Yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Periksa kembali informasi yang telah kita terima. Pastikan berasal dari mana sumber tersebut. Hal ini dikarenakan banyak sekali berita hoaks yang tersebar di mana-mana. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Hargailah hasil karya orang lain dengan memberikan apresiasi kepada karya orang tersebut. Kita bisa membantu mereka loh untuk bersemangat dalam berkarya. Yang kelima, berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi. Jangan memberikan informasi pribadi di akun media sosial. Jangan sembarangan mempublikasikan informasi pribadi. Hal ini akan membahayakan diri sendiri dan juga keluarga atau mungkin sama kita tentunya. Karena kejahatan bisa terjadi di mana saja dan juga kapan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat untuk setiap orang yang menontonnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.